Allah ya. Bolehkah ikut kajian kalau lagi haid? Nah, tergantung ya teman-teman ya. Wanita haid masuk masjid itu ada beberapa pendapat ya. Yang pertama ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah udah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk tak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Jadi terserah teman-teman mau pilih yang mana. Ya, jadi terserah mau pilih yang mana ya. Ustazah, sholat taubat boleh nggak selesai sholat 5 waktu? Boleh. Yang penting jangan habis asar dan habis subuh. Yang penting jangan habis asar dan habis subuh ya teman-teman ya. Ustazah, oke, kalau anak yatim mau menikah wajib menikahkan adik papanya laki-laki atau adik kandungnya laki-laki. Biasa aja, yang penting walinya boleh. Aku mau puasa Daud tapi tidak boleh berhenti. Benarkah itu? Boleh kok. Jadi perhatikan, puasa Daud ini adalah puasa yang sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Itu adalah puasa Daud. Yang tidak boleh itu meniatkan berhenti dari awal. Ya Allah, aku puasa Daud 1 bulan aja. Itu enggak boleh. Puasa Daud itu lepaskan aja. Toh kalau mau batal boleh. Serasa tidak enak meninggalkan sholat, tapi ambeien zah kambuh sakit sekali. Oke, Mbak boleh bertahan, nanti kita ada madu ambeien yang cepat insya Allah pemulihannya. Bertahan dulu aja ya, kita tanya jawab dulu. Ustazah, oke, bayar fidyah boleh nyicil nggak? Boleh, nggak masalah sampai Ramadan tahun depan. Kalau sujud syukur selepas salam boleh nggak? Boleh. Sujud syukur itu adalah sujud kalau kita mendapatkan sebuah nikmat. Ya, kita mendapatkan sebuah nikmat. Hei, kamu naik jabatan loh, sujud. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah. Gitu aja bacaan sujud syukur. Atau teman-teman boleh sujud syukur setiap habis sholat ya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung sujud. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah. Udah bagus kok ya, sujud setiap habis sholat ya. Ustazah, oke, aman ya. Umroh tapi belum akikah nggak masalah ya. Gimana kalau orang bernazar Ustazah, ada teman sakit kelewatan ya, non muslim, besuk bareng-bareng, ada teman non muslim, apakah boleh mengamini? Yang berdoa siapa? Yang berdoa siapa? Ya, boleh kita doakan kalau dia masih hidup. Kalau dia udah meninggal hanya boleh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tidak bisa mendoakannya agar dilapangkan kuburnya, diringankan siksanya, nggak bisa. Jadi kalau ada non muslim yang meninggal, kita cuma bisa ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un saja. Kita tidak bisa mendoakannya agar dilapangkan kuburnya, diringankan siksanya, nggak bisa. Ustazah, oke, ponakan mau nikah mau harinya, nggak jadi tuh atas izin Allah atau atas perbuatan sendiri, pilihan dia itu Mbak ya. Ustazah, apakah bisa niat kalau tercapai hajat akan puasa besok tapi tetap doa dan usaha? Bisa. Ya Allah saya begini nanti kalau iya saya puasa gitu, itu nazar. Ustazah, aku wanita, tiap sholat baca Al-Fatihah dan suaranya agak sedikit terdengar, bukan yang berbisik, salah. Jadi kalau sholat, dengarkan suaranya sampai telinganya mendengarkan, cukup dengan berbisik. Tidak boleh jahar, tidak boleh bersuara ya, walaupun Mbak perempuan ya. Oke, Ustazah, kalau kerja pakai ADM, apakah gajinya haram? Enggak. Administrasi itu adalah ujroh atau upah. Ya, kita beli listrik ada ADM, kita beli pulsa ada ADM, itu upah. Itu namanya ujroh, Mbak. Boleh ya. Ustazah, oke, ada teman sakit. Nah, udah aku jawab ya, Mbak Purwati ya. Ustazah, suami yang rajin ibadah tapi suka menyakiti istrinya. Berarti ini adalah hablum minallahnya mantap, hablum minan nasnya rusak. Ya, jadi hablum minallahnya mantap, hablum minan nasnya rusak. Jadi usahakan untuk doakan supaya suaminya bisa berubah, karena perubahan itu memang pelan-pelan ya. Sikapi aja dengan baik, jangan cepat reaktif kalau dia nyakitin kita. Berikan respon yang positif, belajar, latihan ya.
Ustazah, sholat safar setelah maghrib boleh, perginya habis isya, sholat safarnya setelah maghrib boleh, perginya habis subuh, sholat safarnya sebelum subuh boleh ya. Sholat safar itu adalah sholat kalau kita mau keluar rumah atau berpergian jauh agar kita dikeluarkan dari bala dan musibah ya. Ustazah, aku sering sholat taubat habis asar sah, nggak boleh lagi ya. Tidak boleh sholat habis subuh dan habis asar ya. Ustazah, saya niat sedekah subuh pengennya 40 tanpa putus tapi sering lupa waktu subuh. Nggak apa-apa. Kenapa teman-teman suka lupa sedekah subuh? Karena teman-teman belum terbiasa aja ya. Kita mau sedekah subuh itu kan sedekah dari azan subuh sampai habis waktu subuh kan. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh kan. Nah nanti tuh kalau kita mau sedekah subuh kan masukkan tuh ke celengan 2000, 2000. Sekali-kali kita ketiduran atau sekali-sekali nggak sempat ngerjain pagi. Ya itu karena kelupaan. Besok tinggal dirapel aja kok, nggak masalah ya. Bagaimana kalau kita sholat malam urutannya? Urutan sholat malam bebas mbak. Urutan sholat malam bebas, nggak jadi masalah. Tahajud, hajat, taubat, hajat, tahajud bebas. Ustazah, oke. Jadi bacaan Al-Fatihahnya benar. Bacaan Al-Fatihah di dalam sholat mesti berbisik. Ya, tidak boleh kuat-kuat kayak aku bicara ini ya. Ustazah, tolong kasih tahu contoh doa untuk orang tua yang telah meninggal. Allahumma ja'al qabrahum raudhatam min riyadil jannah. Selain berdoa untuk orang tua yang meninggal, teman-teman bisa baca Quran dan doakan pahala bacaan Qurannya buat dia. Atau bisa sholawat, doakan pahala sholawatnya buat dia. Atau bisa teman-teman melakukan sedekah dan doakan pahalanya untuk dia. Ya, nah ini doanya. Allahumma ja'al qabrahum raudhatam min riyadil jannah. Ya, atau teman-teman bisa sekedar bersedekah, doakan pahalanya buat dia. Ustazah, tolong sedekah subuh udah terkumpul tapi uangnya dikasihkan siang hari, boleh nggak? Sedekah subuh untuk orang tua, boleh nggak? Kayaknya masih banyak ragu sedekah subuh. Ustazah, sedekah subuh harus 40 hari dulu baru dikasih. Oke, kita jelaskan sedekah subuh ya. Oke ya, sambil teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya. Yang tanya aku cuekin sebentar, aku kasih waktu 2 menit ya untuk menjelaskan sedekah subuh. Waktuku menjelaskan 2 menit, waktu teman-teman nahan napas 87 tahun ya. Oke, aku ulang. Sedekah subuh itu adalah sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh. Waktunya adalah dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Jadi ketika subuh, ambil duit 2000, masukkan ke celengan atau masukkan ke plastik atau ke dompet 2000. Setiap subuh 2000, setiap subuh atau 5000, setiap subuh 5000. Itu udah aktivitas sedekah. Tapi dalam bentuk ditabung dulu. Karena kalau teman-teman keluar sedekah subuhnya tiap pagi kan gak ada orang. Ya kan? Atau teman-teman ke masjid, bisa serahkan ke masjid setiap subuh. Kalau tim yang ke masjid. Tapi kalau timnya di rumah, teman-teman bisa kumpulkan di rumah dulu. Bisa sebulan, bisa 40 hari, bisa 60 hari, bisa seminggu, bisa 2 minggu. Setelah terkumpul, maka teman-teman boleh serahkan kepada yang berhak menerimanya. Haruskah siang? Tidak. Haruskah malam? Tidak. Haruskah subuh? Apalagi. Boleh siang aja. Boleh jam 2 siang. Ya nggak apa-apa. Dan usahakan di hari Jumat memberinya. Usahakan di hari Jumat. Nanti boleh dikasih ke teman, traktir makan kucing, kasih makan kawan, kemudian uang hajatan, kemudian kasih untuk masjid, kasih untuk non muslim, kemudian transfer ke teman lain ya, kirim ke kampung halaman ya, bebas. Kalau sedekah subuh itu bebas mbak ya, jadi waktunya juga bebas, mau diserahkan setelah berapa lama dan ke siapa juga bebas. Apa dalilnya? Sedekah subuh itu Rasulullah pernah bersabda, orang yang bersedekah di waktu subuh dia akan dilipat gandakan pahalanya dan banyakkan rezekinya. Buat cucu, buat anak, buat orang tua, bebas mbak ya.
Ustazah, saya ditalak 3 langsung tanpa bertahap. Apakah jatuh talak 3? Benar Mbak. Jadi talak 3 menurut ulama madhab dianggap talak 3 sekaligus. Tapi Ibnu Taimiyah mengatakan tetap dianggap talak 1. Kalau Mbak mau dianggap talak 1, lebih baik urus surat ke pengadilan. Biasanya hakim menyatukan talak 1 dan akhirnya Mbak bisa rujuk lagi dengan suami Mbak. Ya, tahajud itu mulainya kapan? Dari habis isya sampai azan subuh. Yang penting tidur dulu. Habis isya tidur jam 9 bangun udah boleh tahajud. Habis isya tidur jam 10 bangun bisa tahajud. Tapi afdolnya tahajud adalah sepertiga malam terakhir. Jam 2 malam sampai azan subuh ya. Ustazah, kalau kupu-kupu malam kontrak di kos, hukum uang sewanya gimana? Halal Mbak. Karena begini ya. Nah, karena begini Mbak. Kita itu ngekos, semua orang kita terima. Non muslim pun kita terima karena umum sifatnya. Ternyata di dalam kos itu ada orang berzina, ada yang kupu-kupu malam, ternyata di dalam kos itu ada yang kupu-kupu siang. Itu menjadi bukan tanggung jawab kita. Yang berdosa itu adalah kalau kita buka khusus untuk si kupu-kupu. Pokoknya ini kos khusus untuk kupu-kupu. Ular nggak boleh. Nah, itu baru nggak boleh dia. Contoh misalnya, aku punya kebun anggur gitu kan. Aku jual pokoknya anggurku itu untuk siapapun. Persoalan nanti anggurku ini dibuat minuman keras, difermentasi oleh orang dan anggurku ini dia makan untuk keluarganya, itu bukan urusanku. Yang berdosa itu adalah khusus aku jual anggur untuk difermentasi dijadikan minuman keras, itu baru haram. Makanya kenapa orang jual tank top itu boleh, karena tidak khusus. Tank top ada yang dibuat orang joget-joget, ada yang dibuat orang pakai keluar, ada yang pakainya doang di rumah dengan suaminya. Jadi dia umum Mbak, nggak apa-apa. Kecuali aku jual ayam itu nanti ada yang diadu, ayam itu nanti ada yang dia siksa, ayam itu nanti ada yang dia makan, itu bukan urusanku, aku jualnya umum. Yang nggak boleh itu adalah ketika aku menjual ayam khusus untuk diadu. Udah tahu ya mana halal mana haram ya teman-teman untuk jualan ya. Yang tidak boleh itu adalah kalau khusus untuk dosa. Tapi seandainya kita punya hotel, ternyata di hotel itu ada orang berzina, ada yang ceramah, ada yang berzina, ada yang berdakwah, ada yang berzina, ada yang sekedar nongkrong doang, itu bukan urusanku gitu. Ya, yang nggak boleh itu adalah khusus dia mendatangkan dosa, sehingga kita menjadi lebih paham ya. Itu udah banyak tuh contohnya, semoga paham ya. Kalau sedekah subuh, bangun sholat tahajud jam 2 bisa masuk golongan sedekah subuh nggak? Subuh itu dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Aku dengar Ustazah Nela, terus menantuku bilang itu Ustazah Nela yang dokter ya, betulkah dok? Aku dokter, bukan dokter kesehatan, tapi dokter karena S3-nya. S1 ku jurusan Usuluddin, S2 ku Usuluddin, S3 ku jurusan syariah. Semuanya jurusan agama. Jadi ini bukan dokter kesehatan ya teman-teman. Siap. Ustazah, yang doa non muslim apakah boleh kita mengamini dan apakah bisa dianggap menggiring ke murtad? Enggak. Sekedar amin, habluminan nas, enggak ada masalah ya. Ustazah, senam di lapangan terbuka jangan. Walayatribna biarjulihin ya. Jangan kita menghentakkan kaki kita di hadapan orang yang banyak ya. Jadi aku sampaikan ke teman-teman semuanya, ada baiknya untuk indoor saja ya. Senamnya indoor aja ya. Ustazah, kalau wudhu setelah itu kita makan roti batal nggak? Makan minum tidak batal wudhu, kecuali makan minumnya sambil kentut. Oke, Ustazah, sedekah subuh boleh nggak setiap hari? Kadang kita terlupa. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Lupa itu karena nggak biasa. Jadi gini Mbak, sedekah subuh lah sampai kita sedekahnya itu udah nggak pakai pikiran. Masuk kamar mandi langsung ngambil odol kan nggak pernah mikir, nggak pernah lupa. Masuk ke kamar mandi yang kita lakukan pertama kali pasti itu aja. Kita nggak pernah lupa. Jadi sedekah subuh lah secara konsisten sampai kita nggak pernah lupa. Jadi lupa itu karena belum terbiasa aja, oke, nggak masalah, namanya belajar, oke? Tinggal kemudian teman-teman besok rapel aja ya. Sedekah subuh, masih sedekah subuh geng, iya boleh ya. Sedekah subuh sebelum azan boleh, nggak masalah. Cuma aku menyampaikan standarnya azan biar serentak semuanya kan, biar lebih mudah ya. Gimana kalau uang sedekah subuh dibelikan beras karena
Boleh, sedekah subuh dibelikan beras, dibelikan pecel lele, dibelikan mukena, boleh. Yang penting untuk orang ya. Ustazah, kalau berwudu lagi puasa lebih baik kumur-kumur enggak? Tetap sunnah, nggak ada masalah. Cuma hati-hati jangan masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Takutnya jadi batal. Sebagian mengatakan makruh ya. Ustazah, ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah. Oke, semoga ada di kita ya ciri-cirinya. Yang pertama, orang yang mendapatkan hidayah, dia mulai takut berbuat dosa. Biasanya kalau mau gibah dia gas-gas aja. Sekarang udah ngerem dikit, takut dosa aku. Nah itu dia. Yang kedua adalah dia mulai gemar melakukan ibadah. Mulai berbuat baik, mulai sedekah walaupun lupa-lupa, mulai tahajud walaupun sekali sebulan. Dia mulai gemar. Yang ketiga, dia mulai takut ibadahnya itu nggak khusyuk, nggak diterima. Diterima nggak sih puasa aku nih? Gimana ya? Gimana ya? Dia mulai takut ibadahnya nggak diterima. Kemudian yang keempat, itu dia mulai gemar menuntut ilmu. Ya, belajar. Dia mulai gemar belajar. Makanya aku sering bilang sama teman-teman yang online nih, dan jemaah-jemaahku yang offline. Bersyukurlah menjadi bagian dari orang-orang yang suka dengan agama. Suka menuntut ilmu agama seperti ini. Saya mau sampaikan tidak semua orang suka diceramahi, Mbak. Tidak semua orang suka dengan dalil. Nggak semua orang suka diomongin seperti ini. Nggak semua orang suka dengan ustadz, dengan ustazah. Nggak semua orang suka dengan ilmu agama. Ya, jadi kalau teman-teman menjadi bagian orang yang suka belajar, ya walaupun berubut-ubut pertanyaannya tapi suka, maka bersyukurlah, Mbak. Karena Allah izinkan kita menyukai ilmu pengetahuan. Nggak semua orang dikasih anugerah suka ilmu. Ya enggak. Karena ada dalil gini. Bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Ya, Islam itu datang dalam kondisi yang sedikit. Dan yang belajar benar-benar itu cuma sedikit. Siapakah orang-orang yang sedikit? Yaitu orang-orang yang selalu memperbaiki diri saat yang lain rusak. Masya Allah ya. Dan kemudian yang kelima, ciri-cirinya adalah dia mulai senantiasa ingin bertobat dan tidak mengulanginya lagi. Oke ya, semoga teman kita semua bagian darinya. Tapi teman-teman sepertinya udah suka ya dengan ilmu agama. Yang udah suka coba ketik alhamdulillah. Segala puji bagi Allah karena tidak semua orang punya anugerah menyukai ilmu agama. Semoga Allah mudahkan teman-teman belajar dan mengamalkan apa yang sudah teman-teman pelajari. Allah mudahkan. Aku selalu doakan ya Allah mudahkan teman-teman untuk mengamalkan apa yang sedang mereka harapkan, berubah apa yang sedang ingin mereka ubah, ya keluar dari dosa-dosa masa lalu yang riba. Selalu aku doain semoga ribanya Allah mudahkan ya. Teman-temanku yang riba, yang udah tahu itu dosa ya Allah mudahkan mereka melunaskan dan sehingga mereka mudah proses hijrahnya. Masya Allah. Terima kasih ya teman-teman semua. Semoga Allah mudahkan. Oke? Nah, itu dia ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Oke, amin sama-sama. Aku juga banyak belajar kok dari teman-teman. Bukan cuma teman-teman yang belajar dari aku juga banyak belajar dengan semangat teman-teman semua. Semoga Allah sehatkan kita semua ya. Terima kasih ya. Ustazah, oke, puasa sunnah lagi minum subuh. Kalau udah azan nggak boleh minum, Mbak. Batas sahur itu sebelum azan subuh, ya kan? Wah ini alhamdulillah semua. Masya Allah ya. Semoga Allah mudahkan ya. Pelan-pelan aja belajarnya. Kita juga nggak perlu lebih baik dibanding orang, tetapi yang penting kita lebih baik dibanding diri kita di masa lalu kan. Nah seperti itu. Oke, sama-sama ya, Masya Allah ya. Ustazah, andaikan terima kasih ya yang udah typing. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga Allah sehatkan teman-teman semua. Semoga umur kita panjang, terus bisa menghapuskan dosa-dosa kita semua dengan segala macam istighfar dan taubat kita dan menabung untuk investasi akhirat kita insya Allah. Ustazah, oke, ya Zah pelan-pelan. Oke, gitu ya. Saya juga tahu kalau Ustazah Nela intip-intip di TikTok. Siap. Maksudnya gimana? Mbak intip-intip gitu ya. Siap ya Mbak. Oke, gimana ya? Sebentar. Wah, ini amin semua ya. Masya Allah. Zah di dalam gereja. Mana dia tadi dalam gereja? Kelewatan Mbak. Coba diketik lagi.
Mana dia dalam gereja kenapa? Ustazah, iman saya naik turun, kadang rajin kadang enggak sama sekali. Sama dong. Iman itu tabiatnya hal iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik kadang turun. Itu tabiat iman. Mau dia ustadz, mau dia ulama, mau dia kiai, mau dia presiden, tabiat dari iman al iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik kadang turun. Semuanya, Mbak. Semuanya. Cuman masalahnya gini, Mbak. Saat imannya turun kita ngapain, Mbak? Itu masalahnya, ya kan? Nah, waktu imannya naik kita kerjakan ibadah itu. Waktu imannya turun kita paksakan ibadah itu. Itu aja intinya, Mbak, ya. Al iman yazid wa yankus. Kalau dia naik kita kerjakan, kalau dia turun kita paksakan. Apakah aku nggak pernah iman turun? Ya sering dong, aku manusia, gitu kan? Cuman masalahnya tetap aku kerjakan. Apakah aku nggak pernah malas? Ya sering, cuman bedanya tetap aku kerjakan. Orang yang istiqomah pun tetap mengerjakan walaupun dia sedang malas. Anak saya lagi ujian di kampus, semoga Allah mudahkan ya. Kalau berwudu pakai gayung boleh, nggak jadi masalah ya, nggak ada masalah ya. Ustazah, sebentar ya. Kalau anak kasih adik jajan tapi kita tidak ada uang yang dapat halal. Kalau anak kasih adiknya jajan. Kalau anak kasih adiknya jajan, maksudnya gimana, Mbak? Ustazah, kalau kita ngambil ayam dengan orang non muslim yang nggak tahu cara potongnya, nah seperti tadi ya, ayam untuk dimakan itu dia tidak takhusus, dia tidak khusus digunakan untuk menjual barang haram, jadi boleh, Mbak, nggak masalah ya. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke, kalau doa minta jodoh, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Sholat tahajud apakah harus ditutup witir? Enggak, witir itu sunnah, muakkad, dia tidak sampai ke tahap wajib. Ustazah, sebentar ya. Kalau lagi haid boleh nggak ngajarin anak ngaji Al-Quran? Jangan disentuh aja ya, jangan disentuh, atau cari Quran terjemahan ya. Ustazah, batas subuh sampai kapan ya? Karena saya kadang telat sholat subuhnya sampai cahaya matahari ada di atas langit. Jamnya nggak bisa aku sampaikan karena kita beda daerah ya. Usahakan bangun di awal waktu supaya Allah juga prioritaskan kita saat kita prioritaskan Allah. Ustazah, oke, kalau seseorang menggelapkan uang tapi kita mengikhlaskan, enggak apa-apa. Kalau kita ikhlas dia nggak jadi berdosa. Ustazah, kalau kita dalam keadaan sakit, boleh nggak jari kakinya nggak usah ditekuk saat sholat? Nggak apa-apa, Mbak. Ya, bahkan sholat duduk nggak masalah kok, Mbak. Ada dalil shollu qa'iman ya. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ila jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa ya telentang. Oke, nggak apa-apa, Mbak, nggak usah dipaksa ya, nggak bisa ditekuk sakit ya, Mbak, boleh sholat dalam keadaan duduk ya. Ustazah, jika waktu wudhu terus pegang anak yang belum sunat tidak batal ya. Ustazah, zakat gajian diberikan ke orang tua nggak boleh. Zakat nggak boleh ke anak, nggak boleh ke orang tua karena mereka tanggung jawab kita. Tapi boleh ke kakak, adik dan ponakan yang bukan tanggung jawab kita. Awal duha jam berapa? Atau rentang dari waktu subuh? Sekitar 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau mau 12 rakaat, 2 aja. Niatnya sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Oke, rakaat pertama dianjurkan baca asyams, rakaat kedua dianjurkan baca ad-duha. Tapi kalaupun nggak apa-apa, ayat-ayat lain juga boleh. Saya lutut sakit, boleh nggak sholat dalam keadaan duduk? Boleh, nggak masalah. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa duduk. Fa illam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa telentang. Ustazah, kalau datang bulan boleh zikir nggak? Boleh, solawat, zikir, ingat kekurangan diri, kemudian sekedar mengulang hafalan, nggak masalah. Ustazah, oke.
Kalau menjawab as-salatu khairum minan naum, bacaannya apa? Shadaqata wa barorta wa ana ala zalika minasyahidin. Atau daripada payah-payah pendek aja. Shadaqata wa barorta. Menjawab azan subuh, shadaqata wa barorta. Nah ini aku sematkan ya dari teman kita ya. Shadaqata wa barorta. Jadi as-salatu khairum minan naum, shadaqata wa barorta. Ustaz ya, apa betul sholat duduk dapat pahala separuh? Enggak Pak Raden, full, nggak ada ya, jangan dipaksain. Ada juga yang ngomong kayak gitu loh guys. Ya jemaahku, dia dengar dari seseorang bahwa sholat duduk itu dapat pahala separuh. Dia paksain sholat berdiri, akhirnya jatuh. Nggak boleh. Jelas dalil. Sallu qa'iman. Sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idun. Itu kalimat perintah. Kalau nggak bisa maka duduklah. Qa'idan. Perintah teman-teman. Justru nggak boleh memaksakan diri dalam ibadah. Itu zalim sama diri sendiri. Jadi kalau nggak bisa sholat berdiri ya duduklah teman-teman ya. Jangan dipaksa-paksain. Nggak boleh. Jangankan memaksakan sholat dalam keadaan berdiri. Teman-teman kalau terlambat ke masjid lari-lari aja makruh. Kalau terlambat ke masjid gak usah lari-lari, jalan biasa saja. Allah tidak suka orang yang memaksakan diri kayak gitu ya. Kita telat nih ke masjid, kita lari-lari, nggak boleh guys, biasa saja jalan, jangan berlari-lari ya. Oke, Ustazah, kapan waktu yang tepat baca Al-Waqiah, Al-Muluk, Ar-Rahman? Kapanpun bisa. Hafdolnya adalah di hari Jumat ya. Ustazah, sebentar ya. Sebaiknya tahajud dulu atau taubat dulu? Bebas aja ya, tidak ada urutan yang harus ya. Ustazah, sedekah subuh kalau diberikan bukan di hari Jumat nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, kalau kita sakit pegal kaki, nak kita sembahyang. Kalau kaki pegal, teman-teman boleh sholat dalam keadaan duduk. Yang pegel-pegel kaki coba nanti bertahan, teman-teman minum madu rambutan ya, supaya sembuh kaki itu. Tapi nggak apa-apa, sholat duduk nggak masalah ya. Ustazah, bagaimana hukumnya kalau lagi hamil meninggalkan sholat tetap berdosa ya? Ustazah, Oke, kalau mau tidur wudhu, kentut lagi apa wudhu lagi? Disunahkan wudhu lagi. Kalau enggak juga enggak apa-apa, tapi sunnahnya wudhu lagi. Ustazah, bolehkah sholat taubat sehabis sholat duha? Boleh, enggak jadi masalah ya. Oke, bentar ya teman-teman ya. Kadang ke pengajian ke masjid lari-lari iya kak. Lari-lari. Ustadznya udah datang weh lari-lari gitu ya. Ustazah, bolehkah kita ketiduran baru sholat isya? Nggak apa-apa mbak. Yang penting mbak jangan tidur sebelum isya ya. Sebelum isya ya teman-teman ya. Jangan tidur sebelum isya. Ada 3 waktu dilarang tidur ya, makruh. Yang pertama adalah habis subuh. Jangan tidur habis subuh. Hannaum ba'da subuh yazhabu barakatar rizq wal amr. Bahwa siapa yang tidur habis subuh, Allah akan mengangkat berkah rezeki dan usianya. Yang kedua bahwa yang kedua habis asar, yang ketiga habis sebelum isya. Sebelum isya ada dalil yakrahun naum qablal isya. Rasulullah itu tak suka dengan orang yang tidur sebelum isya. Oke, keguguran umur 2 bulan nifas ya. Bolehkah witir 1 rakaat? Silahkan. Bacaannya apa? Bebas aja ya. Oke, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas lebih bagus. Ustazah, sebentar. Sholat subuh 4.43, apakah 5.40, 4.1 udah habis waktu subuhnya? Belum habis mbak. Karena waktu subuhnya sama nih kayak di aku. Belum ya, masih bisa sholat subuh ya. Ustazah, kalau mau tidur wudhu kentut melulu, ya udah nggak apa-apa. Kalau mau ngambil wudhu lagi boleh. Ustazah, selesai sujud syukur, sujud syukur itu dikerjakan sehabis salam atau sehabis zikir dan doa. Sebenarnya bisa kapanpun, tapi saran aku setiap selesai salam biar nggak lupa. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sujud. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Dah baru zikir dan doa ya. Ustazah, rutin baca Al-Muluk
pada subuh dan maghrib bagus ya. Sombongkah saya mengatakan kalau puasa sunnah ketika diundang makan? Tidak. Boleh dilanjutkan, boleh diberhentikan ya. Nggak usah khawatir mbak. Mbak izin ya, maaf saya lagi puasa. Nggak apa-apa ya, sayang kalau dibatalin. Nggak masalah kok ya. Aku sering banget izin ya bu, saya puasa dulu ya. Sayang loh bu, udah jam segini loh, kayak gitu ya. Ustazah, sedekah subuh bisakah buat daftar dan bayar SPP cucu ngaji? Bisa. Ustazah, sholat witir 3 rakaat baca surat apa aja? Sebenarnya witir itu dianjurkan rakaat pertama al-a'la, rakaat kedua ad-duha, rakaat ketiga adalah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tapi itu juga nggak wajib ya teman-teman ya. Artinya kalaupun teman-teman nggak pakai itu, surat-surat pendek yang lain masih boleh banget ya. Ustazah, wudhu sebelum tidur terus kita ketiduran, terus wudhunya juga batal. Jelas batal. Jadi gini mbak, berwudhu sebelum tidur tujuannya bukan untuk menjaga wudhunya, tapi untuk mengambil sunnah daripada perintah dari nabinya. Ya, tidur juga batal. Bersentuhan suami sebagian bilang batal, sebagian tidak. Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak. Jadi menjaga wudhu sebelum tidur bukan agar wudhunya terus terjaga, bukan. Tapi agar kita melakukan, tapi agar kita mendapatkan fadilah atau sunnah berwudhu sebelum tidurnya. Ya, oke. Sedekah subuh setiap hari bebas, ya, nominalnya bebas. Tapi kalau mau konsisten, bagusnya tetap supaya kita bisa lebih baik ya, lebih konsisten lah, kayak gitulah. Ustazah, oke. Adikku Down syndrome, apakah bisa masuk surga? Oh jelas, karena dia nggak ada dosa. Orang yang tidak sempurna akalnya maka tidak ada dosa atasnya, maka dia tidak mukallaf ya. Ustazah, apakah boleh anak membayarkan zakat fitrah untuk orang tuanya? Sangat dibolehkan ya. Ustazah, bagaimana niat witir 2 rakaat dan 1 rakaat? Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu ya. Kenapa aku telat dapat notifnya? Waduh, iya nggak apa-apa ya. Aku mulai jam 8.20, 8.15 gitu sih setiap hari kok, setiap pagi ya. Dan malam juga berkali-kali sehari ya. Ustazah, menjaga wudhu apa matinya mati syahid? Benar. Orang yang jaga wudhu dan kalau dia mati dalam keadaan berwudhu maka matinya itu mati syahid. Tidak merasakan sakitnya mati, tidak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Enak ya? Maka mati syahid itu adalah mati dalam keadaan wudu, mati dalam keadaan majelis taklim, dalam keadaan sholat, dalam keadaan dakwah, dalam keadaan mendengarkan ceramah, itu mati syahid. Cuman kan gak mungkin kita dengarkan ceramah 24 jam, gak mungkin baca Quran 24 jam, gak mungkin sholat 24 jam. Sementara kita pengen mati syahid, jaga wudhu, mati dalam keadaan berwudhu, matinya mati syahid. Yang baru mampir, share tautan, tap layar, klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan notifikasi live dan videonya supaya kita bisa berteman bersama belajar di akun ini ya. Ustazah, Ustazah, saya haid ngaji Iqra. Nggak apa-apa mah kalau Iqra ya. Ustazah, subuh jam 6 apa masih boleh? Tergantung mbak. Jadwal subuhnya di mana? Karena kalau kita kan beda daerah kan mbak. Jadi tergantung daerah masing-masing. Coba lihat jadwal sholat atau tanya ke ustadz di daerah masing-masing. Aku nggak berani menyampaikan jadwal sholat karena jadwal sholat kita beda banget. Aku jam 3 masih live. Teman-teman udah azan. Asar di tempat teman-teman. Aku jam 5:30 masih ceramah. Teman-teman udah azan di tempat teman-teman. Jadi beda ya. Ustazah, halo semuanya ya. Kalau misalnya ada keluar terus 2 hari lagi kemudian haid, maka dia haid itu flek namanya. Bagi teman-teman yang suka flek dan bingung, keputihan, bingung sholatnya. Flek seminggu, haid seminggu, bingung. Haid gak teratur. Coba nanti minum madu akasia. Madu akasia masih murah ya. Nih tadi ada yang bilang saya kolesterolnya sembuh. Itu beliau minum akasia. Kayak haid gak teratur, kolesterol, hipertensi, asam urat, asam lambung, darah rendah, darah tinggi, kayak jantung,
jantung, kayak empedu, kayak liver ya. Itu minum akasia. Itu madu yang aku minum untuk stamina aku juga. Bisa diminum anak dan keluarga. Enak madunya, harganya terjangkau. Saranku beli pagi ini kalau mau beli 2 kilo. Karena promonya itu kita nggak bisa tebak harganya kalau mau 2 kilo. Nanti bisa COD Mbak. Ya, bingung memang kalau flek itu kan. Aku haid tuh, benar Ustazah, aku haid lancar banget minum akasia. Tuh, Masya Allah, ya kan? Oke, Ustazah, sholat tahajud minum air putih batal nggak? Makan minum tidak batal wudhu, ya. Nah, ini nih. Tuh, benar aku haid lancar cocok akasia. Memang akasia itu kayak asam lambung, gak sebentar sama dia. Yang susah puasa, orang pada puasa, teman-teman kita ndak bisa puasa karena asam lambung. Yang kita keputihan, susah sholat, harus cebok sebelum wudhu. Ya kan? Nah, itu disembuhkan itu, keputihannya. Keputihan nggak selamanya guys, dia bisa disembuhkan ya. Diminum madunya sebelum dan setelah. Itu madu yang aku minum udah 2 tahun. Ya, rata-rata ter-CO di akun kita 1 ton lebih. Minumnya juga sunnah. Madunya juga enak, harganya juga terjangkau. Nyata orang-orang banyak sembuh. Kurang apa lagi kan guys? Masya Allah ya. Oke, Ustazah, cara CO-nya di mana? Di sini jam 9 nanti aku spill. Nah, nanti kalau teman-teman udah suka, kan udah ada yang beli akasia, pasti udah ada. Kalau mau beli 2, nanti di bundling aja, harganya rendah. Ya, harganya turun dan bisa di stokkan karena dia kan madu asli, nggak ada expired sampai kapanpun ya. Oke, Ustazah, banyak cocok dan sembuh ya. Ownernya pun cantik, dia yang bilang ya, bukan aku ya, padahal fakta ya kan. Ustazah, madu akasia sebelum ini dia madunya. Ini aku jelasin. COD aja. Nanti siang kita kirim. Ini madunya guys. Coba teman-teman lihat tuh, hitam, enak, kental. Ini madu yang aku minum guys. Minumnya hukumnya sunnah. Harganya juga terjangkau. Aku udah CO 7 kali itu. Miomku sudah mengecil. Coba. Miomku udah mengecil. Dia bentar kok. Bismillah. Yang penting teman-teman jadikan aja gaya hidup. Harganya udah oke banget. Coba aku jelasin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini 1 kilo 89.000. Tapi kalau beli 2 kilo harganya turun. Ya, coba kita jelasin. Ya, akasia ini 1 kilo menggelembung karena ada busa. Gas dari perut lebahnya karena dia tidak dimasak. Jadi dia tidak diapa-apain, cuman disaring, panen, kirim, packing. Ini madu asli ya, jadi nggak dimasak ya. Nah, ini nggak madu 2 tahun, 3 tahun yang lalu, ini madu seger langsung dari petaninya. Akasia ini adalah diabetes. Coba dengerin dulu supaya paham manfaatnya. Kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, miom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, keputihan, flek terus, haid gak lancar, istihadah, autoimun, tiroid, hipertiroid, benjolan, ginjal, liver, atau stamina doang, akasia. Enak banget madunya guys. Coba ya. Yang beli 2 nanti ya. Nih yang beli 1 dulu nih. 89.000 1 kilogram madu. COD bayar di rumah aja. Tuh ya. Nih masih ada gajian sel ya. 89.000 1 kilo. Klik beli, masukkan alamat, bayar di tempat ya. Nah, ini cara minumnya 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Campur air putih hangat boleh, teh boleh, kopi boleh. Tuh, darah tinggiku udah normal. Zah, madunya enak banget. Tuh, lambungku udah sembuh. Tuh, testimoninya keluar guys. Tuh, banyak orang yang bersyukur ya. Kista akasia. Yang mau beli 2 sebentar lagi. Tuh ya. Aku pengen beli madu akasia. Langsung. Madunya enak. Nggak usah khawatir. Aku ulang pelan-pelan ya. Oke, pelan-pelan ya. Oke, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Akasia ini 1 kilo cuma 89.000 aja. Akasia ini diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi. Jadi kalau rendah dia tinggikan, tinggi dia rendahkan. Dia menstabilkan tekanan darah. GERD, miom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan apapun, PD, benjolan apapun, empedu, liver, hepatitis, darah rendah, darah tinggi, atau stamina doang, akasia. Madu asli tanpa campuran apapun. Sekarang aku tanya, ada yang mau beli 2 nggak?
Ada yang mau beli 2 nggak? Kalau ada bilang ada. Aku kasih waktu 15 menit, aku turunin harganya. Ya, ada yang mau beli 2 kilo? Kalau ada bilang ada. Ingat kita nggak tahu sampai kapan promonya. Pokoknya gini, kalau TikTok ngasih promo madu beli 2 lebih murah, kita dari toko turunin lagi ya. Coba ya yang beli 2 ya. Kalau beli 2 harusnya 178.000. Sekarang kalau mau beli 2 dia nggak ada expired kok teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ya pelan-pelan ya. Sekarang kalau mau beli 2 berapa harganya? Jangan beli dulu. 178.000 kalau 2. Sekarang berapa harganya? Madunya nggak pakai gula, tenang aja. Jamin asli madunya ya. Ini aku yang jual. Jadi aku yang spill. Tenang aja teman-teman. Coba berapa? 158. Oke. Tunggu sebentar, aku turunkan lagi. Saranku beli 2, tapi kita cuma kasih waktu 15 menit. Promo beli 2. Karena kalau kita lepas terlalu banyak beli, nanti boncos tokonya ya guys, sellernya. Kasihan kita. Oke, 15 menit Mas Adit. Coba turunin harganya buat teman-teman yang mau beli akasia 2. Cara minumnya jangan beli dulu, sebentar lagi aku instruksikan kalau udah bisa dibeli. 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Enak teman-teman yang udah beli madunya, banyak banget yang repeat order ya. Tuh, aduh aku udah CO 7 kilo, Masya Allah. Semuanya bisa di COD. Beli 2 bisa COD ya Mas Adit. Oke, tunggu sebentar ya. Buat balita bisa 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Campur air putih hangat boleh, teh boleh, kopi boleh, langsung minum juga boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, 1 menit lagi ya. Bismillahirrohmanirrohim, harga bagus guys. Coba kita lihat, Bismillahirrohmanirrohim. Beli 2 berapa? Asam lambungku udah sembuh, enak rasa madunya, Masya Allah. Saya sudah beli 6 kilo, Masya Allah. Saya mau 2. Berapa harganya beli 2? Berapa harganya beli 2? 151.000 aja. Berarti 1 kilonya cuma 75.000. Kalau teman-teman 148 murah kali. Langsung COD guys. Beli 2 lebih murah. Jadi gini Mbak. Kalau aku bilang murah berarti memang murah. Kalau dia nggak murah aku nggak akan keluarkan etalasenya. Langsung COD. 152. Kok jadi 145? Ya 152.000 aja. Kalau dapat harga di bawah itu langsung beli ya. Sama kayak kemarin madu rambutan. Aku bilang beli sekarang. Harganya bakal naik. Nah akhirnya kan naik kan. Nah jadi insya Allah ya ini bukan sekedar gimmick-gimmick dinaikkan dulu terus diturunin harganya, enggak. Teman-teman tahu kan aku jual madu ini udah 2 tahun. Dan harganya 89.000. Nah bundling baru ada di tahun ini. Jadi ini bukan dinaikin terus diturunin. Ini benar-benar promo. Langsung COD ya. Oke langsung COD. Asam uratku sembuh tuh Masya Allah ya. Oke langsung COD ya. Untuk akasia beli 2 lebih murah ya. Sebenarnya 189 loh guys beli 2. Kok waktu itu aku mahal 189 ya. Waktu itu belum ada promo. Ini ada promo 13 menit lagi untuk akasia. Oke Taiwan nggak bisa ya. Oke 1 kilo masih bisa di etalase 2. Ada yang udah CO 2? Ada ya. Oke, iya nggak apa-apa Mbak. Dia ada ongkirnya Mbak Aspalina. Bismillah, madunya enak, nggak usah khawatir. 144 ngeri kali ya. Oke ya, siap. Langsung COD ya. Nah, kalau ongkir tergantung kondisi teman-teman, tapi ongkir udah disubsidi oleh tokonya. Ini harga segini plus ongkir murah. Nanti kalau harganya 169 otomatis lebih mahal lagi ya. Bismillah. Madunya enak, niatkan karena Allah. Toh juga untuk kesehatan kita kan. Saya sudah beli 7 kilo tuh Masya Allah. Aku ulang pelan-pelan ya. Nanti rambutan nanti, randu nanti ya. Oke bismillahirrahmanirrahim. Yang beli madu udah banyak. Jangan khawatir keasliannya. Udah terCO ratusan ton di akun kita. Aku ulang pelan-pelan. Bismillah. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung. Nanti rambutan ya. Aku ulang ya. Aku udah beli 2, aku udah beli 2, aku udah beli 2. Masya Allah. Yang udah beli 2 aman ya. Bismillah. Siang ini kita kirim. Kalau madunya menggelembung. Ini karena gas dari perut lebahnya. Aku ulang pelan-pelan ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat,
asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, akasia. Gak usah khawatir, madu ini asli, langsung dari petaninya. Ya, ini rasanya enak, manis, asam seger. 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Alhamdulillah udah beli 8, sekarang mau CO2 lagi. Tuh, Masya Allah ya, siap ya. Oke, enak kan madunya ya. Nah, 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Campur air putih hangat boleh, teh boleh, kopi boleh. Langsung minum juga boleh, campur apapun boleh. Nggak usah khawatir ya. Nah, langsung COD. Mantap madunya, udah CO2, mau saja langsung ya. Kalau beli satu masih bisa di etalase 2. Ya, saya sudah habis 20 botol, Masya Allah. Ya, kok jadi 173 katanya gratis ongkir. Tidak, Mbak, aku nggak ada bilang gratis ongkir. 173 itu ongkirnya udah disubsidi oleh tokonya. Saranku beli. Mbak boleh tidak beli sekarang, coba beli besok-besok, lebih mahal lagi dia.